kosong, sadap. Udah mulai nih. Google kosong, Yohanes 2, tanda bagi 2 versi paralel. Sebetulnya bukan diundang, Ustaz. Dijemput. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana ada satu orang yang sudah mualaf yang mengaku mantan pendeta. Dia mencoba membelokkan cerita dari Alkitab, dan dia berkata bahwa Yesus itu tidak pernah mengubah air menjadi anggur, dan ada banyak hal yang dia belokkan dari konteks itu teman-teman. Sebelumnya mari kita simak aja videonya yang berikut ini. Pada hari ketiga, perhatikan. Lu udah buka belum, Rick? Kamu udah buka? Pada hari ketiga, perhatikan kata-kata ini. Kita harus jeli kalau baca Bible itu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Sudah 3 hari pesta tuh di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Berarti sudah 3 hari si mami ada di situ. Anak masih di Nazaret, ngerti ya? Yesus dan murid-muridnya diundang. Coba perhatikan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itu nomor 2-nya ya. Oke. Coba ketik di Google kosong, sadap. Udah mulai nih. Google kosong, Yohanes 2, tanda bagi 2 versi paralel. Sebetulnya bukan diundang, Ustaz. Yesus dijemput. Coba. Ada versi paralel. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Terus ke yang bawahnya yang PL. Yang PL itu Yesus dan murid-muridnya diundang. Cari ada yang dijemput nggak tuh? BIS apa TSI gitu. Bahasa aslinya dari bahasa Yunani. Yesus dan kami murid-muridnya juga diundang hadir ke pesta itu. Terus? TSI. Terus? TSI 3, Yesus dan kami murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Kita lihat kenapa ada anggur di situ. Pengikutnya diundang. Tuh, yang AVB. APBITL. Iya, AVB. Iya. Yesus dan murid-muridnya juga dijemput ke majelis itu. Ke majelis itu. Gini, ada pernikahan udah 3 hari, acara pesta pernikahan 3 hari. Maminya udah di sana. Ngapain? Ngapain dia di pesta pernikahan maminya? Ayo. Lalu Jesus nggak mau pergi. Dijemput nih, lihatin. Dia dijemput oleh para hawariun, dibawa ke pesta pernikahan. Kalau tamu, kok tamu dijemput? Dia tamu atau apa? 3-nya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata padanya, mereka kehabisan anggur. Terus 4-nya, ibunya bilang, Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, pelayan-pelayan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Ada terang Yesus. Masing-masing diisi air oleh 2-3 gayung oleh si pelayan. Yesus berkata pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka mengisinya. Lalu di ayat berikutnya di 28. Lalu kata Yesus, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Di mana berubahnya? Berarti karena ini udah pada mabuk, disangka itu anggur. Itu pinter lurik, gua demen nama yang pinter-pinter. Nah, jadi itu dia videonya teman-temannya. Kita sudah lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama dari Yohanes 2 ayat 1 sampai seterusnya mengenai perkawinan di Kana. Dan cerita itu dibelokkan oleh Kainama, ditambahkan dan juga dikurangi oleh dia. Nah, ada beberapa kebodohan Kainama di sini yang perlu kita luruskan. Jadi teman-teman, kebodohan tanda kutip bahwa Kainama ini tidak mengenal kebenaran Alkitab. Nah, teman-teman, mari kita baca dari Yohanes 2 ayat 1 sampai seterusnya. Ini khusus konteks perkawinan di Kana. Ada beberapa hal yang dibelokkan oleh Kainama. Yang pertama, dia berkata bahwa Yesus tidak ada di tempat pesta itu, pesta perkawinan itu. Dia masih di Nazaret. Perhatikan teman-temannya, dia masih di Nazaret. Belum ada Yesus di Galilea pada saat itu. Hanya ibunya yang duluan ke pesta itu.
Dan kemudian dia berkata bahwa Yesus itu bukan diundang, melainkan dijemput. Itu yang kedua kebodohan dari Kainama. Dan yang ketiga, pertanyaan dari Kainama ketika dia berkata bahwa kapan air menjadi anggur. Dan kebodohan yang ketiga ini perlu kita luruskan. Nah teman-teman, mari kita baca konteks seutuhnya dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita perlu teliti untuk memahami konteks ini teman-teman. Judul perikop, perkawinan di Kana. Perhatikan baik-baik teman-teman. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Perhatikan, ini di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Perhatikan teman-teman, mengecap air yang telah menjadi anggur. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Teman-teman, yang pertama, Kainama mengatakan bahwa pada saat pesta di Kana itu, Yesus tidak ada di situ. Dia sedang di Nazaret. Ibunya duluan ke pesta. Nah teman-teman, apakah benar Yesus ada di Nazaret? Kita lihat ayat 1. Sebenarnya setelah pertemuan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, itu Yesus sudah berangkat ke Galilea. Bukan lagi di Nazaret dia pada saat itu. Coba lihat ayat sebelumnya. Kapan dia berangkat ke Galilea? Ini dia teman-teman. Di dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 45. Nah, makanya supaya jangan keliru, kita harus melihat ayat sebelumnya. Kainama ini kan mengarang aja kerjanya. Dia berkata bahwa Yesus di Nazaret pada saat itu. Dasarnya dari mana? Kita lihat dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 45 ini. Di situ Yesus sudah berangkat ke Galilea. Di dalam Yohanes 1:43 di situ dikatakan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Nah, di Galilea itulah ada Kana tadi yang ada pesta itu. Yesus di sini sudah berangkat, bukan lagi di Nazaret. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Dia bawa Filipus teman-temannya, makanya nanti di pesta itu ada murid-muridnya juga yang hadir. Di ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael. Di mana bertemunya? Pasti di Galilea. Dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, di situ anak Yusuf dari Nazaret. Perhatikan di ayat 43 tadi bahwa Yesus sudah berangkat ke Galilea.
Dan ditekankan pada ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa. Perhatikan teman-teman, disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus. Jelas teman-teman di sini bahwa yang ditulis dalam kitab Taurat Musa itu Yesus Kristus, bukan nabi yang lain. Ada teman-teman yang mualaf mengklaim itu, bahwa itu nabi kami yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Musa itu. Nah, perhatikan ayat 45, apa yang dikatakan di situ, bahwa yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat Musa itu adalah Yesus, dan juga di kitab para nabi, bukan nabi yang datang dari Arab. Nah, teman-teman, jelas di sini ya, itu kebohongan pertama Kainama, dan kita sudah ungkap bahwa Yesus sudah berangkat dari Galilea dan dia menghadiri pesta itu. Kita kembali kepada Yohanes 2 tadi. Di ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, seperti yang kita baca tadi di ayat sebelumnya itu dalam Yohanes 1, di situ dia mengajak murid-muridnya untuk datang ke Galilea dan mereka menghadiri pesta ini di ayat yang kedua. Mari kita melihat kata undang di situ, apakah di situ keterangannya merupakan kata menjemput atau bagaimana? Perhatikan teman-teman apa yang saya tampilkan di layar. Di situ dia memakai kata eklete, diundang bukan dijemput. Eklete dalam teks Yunani. Makanya kita kembali kepada teks Yunaninya supaya jangan keliru, jangan sampai ditambah-tambahkan oleh Kainama dengan Google kosong. Nah, kalau di dalam Ibraninya, Hebrewnya dikatakan di situ hakaruim. Hakaruim itu juga sama dengan diundang. Dan lihat versi King James aja, di situ juga dikatakan dipanggil. Dipanggil itu otomatis itu merupakan suatu undangan ya, bukan dijemput. Nah, kapan Yesus berkata bahwa dia tidak mau datang ke situ? Itu kan hanya tambahan dari cerita Kainama saja, usahanya membelokkan kebenaran Alkitab itu. Dia berkata tadi Yesus tidak mau datang ke situ sebenarnya. Nah, jadi itu kesalahan Kainama teman-teman. Nah, kita sudah melihat dari teks aslinya tadi teman-temannya, dia menggunakan kata eklete, yaitu diundang atau dipanggil. Nah, bukan dijemput, seperti seolah-olah Yesus itu dijemput paksa untuk datang ke pesta itu, padahal tidak. Dan kemudian yang dia tanya, kapan air bisa menjadi anggur? Tidak ada ceritanya di situ. Mari kita lihat teman-teman di ayat selanjutnya. Perhatikan setelah pelayan-pelayan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk mengisi air di tempayan-tempayan itu, apa yang terjadi? Lihat ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Nah, teman-teman perhatikan di ayat 9, di situ dikatakan dia mengecap air itu. Dia mencoba apakah itu rasanya anggur atau bukan. Kalau misalnya itu air masih belum jadi anggur, tentu saja pemimpin pesta itu akan tahu. Karena kalau kita lihat bahwa soal kata lidah bisa bohong, tetapi soal rasa lidah tidak bisa bohong. Setelah dia kecap sebenarnya dia bisa bedakan apakah ini masih air atau sudah jadi anggur. Nah, tapi keterangan di ayat 9 di situ sudah jadi anggur. Sesuai dengan kecapan pemimpin pesta tersebut. Artinya bahwa air itu sudah berubah menjadi anggur. Karena apa yang dirasakan, apa yang dikecap oleh pemimpin pesta itu benar-benar anggur, bukan air. Jadi Yesus itu melakukan mukjizat itu atau mengubah air jadi anggur itu nggak seperti dukun harus begini-begini. Nggak seperti itu. Dia perintahkan aja pelayan untuk mengisi air, maka terjadilah seperti apa yang Tuhan perintahkan. Seperti orang kusta, 10 kusta, di mana mereka disuruh datang kepada imam untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam, tapi di tengah perjalanan mereka bisa sembuh.
Apa yang tidak bisa? Apa yang tidak mungkin bagi Yesus? Nah, ini hanya cerita Kain nama aja untuk berusaha membelokkan kebenaran Alkitab. Nah, jadi seolah-olah Yesus itu dijemput paksa untuk hadir di pesta itu. Dan kemudian Yesus di Nazaret belum ada di pesta itu. Kita sudah baca tadi keterangannya. Yesus itu udah berangkat dari Galilea kok. Kau bilang lagi dia masih ada di Nazaret. Itulah kebohongan Ustadz Kainam. Jadi itu sudah jelas-jelas teman-teman ya. Keterangan dari Yohanes 2 ayat 1 bisa kita identifikasi bahwa air itu benar-benar sudah menjadi anggur karena sudah ada yang mengecapnya. Sekalipun mereka sudah kenyang dengan anggur, bukan nggak sadar ketika mereka mengecap itu. Semabuk apapun orang misalnya, contoh ya, semabuk apapun orang misalnya, pasti masih bisa dia bedakan mana air dan mana anggur. Jadi mustahil kalau pemimpin pesta itu ketika dia mengecap itu dia tidak bisa bedakan mana air. Karena lidah itu tidak bisa bohong soal rasa ya. Kalau asin ya asin. Kalau pahit ya pahit. Kalau manis ya manis. Tidak boleh bohong soal rasa. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kenapa saya buat video ini. Saya ambil cuplikan ini. Supaya pendengar-pendengar Ustadz Kainama ini jangan menjadi korban ya pembodohan Kainama. Sudah jelas-jelas dia berusaha membelokkan konteks itu, cerita dari Yohanes 2 itu. Dia membelokkan, tetapi kita tetap bisa melihat, mengidentifikasi kebenarannya. Sudah jelas tadi apa yang saya sampaikan, bahwa Yesus sudah ada di pesta itu. Bukan di Nazaret, dan bukan dijemput paksa. Dan kemudian air itu sudah menjadi anggur. Itu sudah dicoba dan sudah dikecap oleh pemimpin pesta itu sendiri. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.